Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febianti dengan NIM 110121313424. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas komunikasi akses wireless dengan judul Air to Ground atau A2G Communication. Adapun konten yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada deskripsi, kedua ada spektrum frekuensi, yang ketiga ada arsitektur jaringan, yang keempat ada metode komunikasi, yang kelima adalah ada fitur-fitur teknologi, yang keenam ada jangkauan dan parameter link budget, dan yang terakhir ada referensi. Nah, selanjutnya, apa itu Air to Ground atau A2G Communication? A2G Communication adalah sistem komunikasi yang menghubungkan pesawat udara dengan infrastruktur yang ada di darat. Sistem ini tuh digunakan untuk menyediakan konektivitas in-flight seperti internet berkecepatan tinggi untuk para penumpang serta mendukung operasional penerbangan seperti komunikasi data dan juga monitoring. Nah, awal mulanya ini Air2Ground itu menggunakan teknologi Wi-Fi berdasarkan dari ETSI PR 101.599v1 yang memperbolehkan pita frekuensi di 2,4 dan juga 5,8 GHz untuk penggunaan broadband DA2GC dengan antena beamforming. Ground station juga beroperasi pada frekuensi 5,8 GHz dan dapat melingkupi jalan udara atau airway dengan teknik antena beamforming secara terus-menerus di sepanjang rute penerbangan. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi, yaitu teknologi IMT, maka memungkinkan bukan hanya pita frekuensi 2,4 dan 5,8 GHz saja yang dapat digunakan, namun A2G juga dapat menggunakan dedicated frekuensi di beberapa pita frekuensi lainnya, baik secara teknologi time division duplex atau TDD atau frekuensi division duplex atau FDD. Nah, E2G ini adalah sebuah sistem komunikasi yang mendukung layanan internet pita lebar ataupun broadband dari pesawat yang dipancarkan melalui BTS yang berada di darat. Dan juga E2G ini merupakan bagian dari konsep yang lebih besar, yaitu Non-Terrestrial Network atau NTN. Nah, Air to Ground yaitu metode konektivitas yang memungkinkan pesawat terhubung dengan internet broadband melalui sinyal nirkabel yang dipancarkan dari base transmit station atau BTS di darat atau terestrial ke pesawat yang ada di udara. Nah, pesawat ini dapat menyediakan layanan internet broadband dan juga telekomunikasi kepada penumpang dan awak pesawat selama penerbangan. Kelebihan Air2Ground ini yaitu menyediakan koneksi yang relatif cepat dan juga stabil dengan teknologi terbaru. Nah, kemudian ada pula kelebihan E2G yang lainnya. Yang pertama itu lebih cepat. Kenapa dikatakan lebih cepat? Karena E2G memiliki kapasitas dan kecepatan daya yang lebih tinggi dan memiliki latensi yang lebih rendah dibandingkan IFC satelit. Yang kedua tuh kelebihannya yaitu lebih ringan. Karena perangkat yang digunakan E2G itu lebih ringan dan sederhana dengan antena parabola yang digunakan oleh satelit. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu lebih murah. E2G ini lebih hemat biaya dan juga bahan bakar karena memanfaatkan infrastruktur yang ada di darat dan juga mengurangi beban pesawat. Selanjutnya ada spektrum frekuensi yang digunakan oleh E2G. Nah, salah satu pita frekuensi yang telah digunakan oleh E2G itu adalah pita 2,1 GHz. Nah, beberapa negara yang telah mengimplementasikan E2G pada pita 2,1 GHz itu adalah negara-negara yang ada di Uni Eropa dan juga Arab Saudi. Nah, salah satu pita yang telah mulai muncul ekosistem NTN-nya adalah pita 2,1 GHz pada tahun 1980 sampai 2010 dan berpasangan dengan 2170 sampai 2200 MHz. Nah, pita frekuensi ini telah digunakan di sejumlah negara antara lain negara-negara Uni Eropa dan juga Arab Saudi. Nah, spektrum frekuensi E2G ini juga kita
bagi menjadi 4. Yang pertama itu berbasis Wi-Fi berdasarkan ETSI PR 101.599 V1 yang memperbolehkan pita frekuensi di 2,4 dan juga 58 GHz untuk penggunaan broadband. Yang kedua itu EAN dengan pita 65A yaitu 1980 sampai 2010 MHz uplink untuk uplink dan juga 2170 sampai 2200 MHz untuk downlink dengan moda frekuensi division duplex atau FDD. Yang ketiga yaitu report itu R M2282 strip 019 yaitu menggunakan spektrum 1900 sampai dengan 1900 MHz. Terus ada spektrum 2010 sampai 2025 MHz dan yang terakhir ada 585 sampai 875 MHz. Yang keempat, spektrum pada Arab Saudi. Di Arab Saudi ini sebagian pita itu menggunakan 65A yaitu di mana 65A itu 1980 sampai 210 MHz untuk uplink dan juga 2170 sampai 2200 MHz untuk downlink. Sedangkan spektrum E2G di Indonesia itu berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang TASPRI, alokasi spektrum frekuensi radio untuk pita 2,1 GHz itu adalah sebagai berikut. Nah, gambar di bawah itu adalah dalam tabel itu menjelaskan tentang frekuensi radio yang digunakan untuk pita 2,1 GHz. Selanjutnya, kandidat spektrum E7 di Indonesia itu rentang frekuensi radionya itu 1980 sampai 2010 MHz dan juga 2170 sampai 2200 MHz dapat digunakan untuk satelit bergerak dan juga dinas bergerak yang ada di darat. Nah, dalam hal teknologi IMT, Indonesia ingin mengimplementasikan pada rentang tersebut, maka implementasi tersebut bisa di darat ataupun berbasis satelit. Selanjutnya, arsitektur A2G. Bisa dilihat pada gambar tersebut, terdapat airborne station dan juga terdapat ground-based station atau radio dan juga antena yang terdapat di bawah. Nah, bagian-bagian yang ada di arsitektur E2G ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada infrastruktur pada pesawatnya. Nah, pada pesawat terbang yang menggunakan layanan E2G harus dilengkapi dengan perangkat seperti modem, router, serta antena yang dapat mengakses jaringan yang dipancarkan oleh stasiun yang ada di darat. Kemudian Sinyal kemudian dikonversi ke pita frekuensi Wi-Fi sehingga penumpang dapat mengakses jaringan internet dan telekomunikasi di dalam pesawat tersebut. Nah, perangkat ini tuh harus mampu beradaptasi dengan perubahan posisi, kecepatan, arah pesawat, dan tetap terjaga level QoS-nya atau Quality of Service yang telah dipersyaratkan. Yang kedua, ada stasiun darat. Infrastruktur yang terdiri dari banyak stasiun radio yang saling terhubung sepanjang jalur penerbangan. Stasiun radio tersebut menyediakan infrastruktur jaringan seluler di darat seperti menara, antena, ataupun pemancar yang nantinya akan dipancarkan ke jalur penerbangan yang berada di angkasa. Selanjutnya, yang terakhir itu ada jaringan seluler. Teknologi komunikasi bergerak yang digunakan untuk menghubungkan pesawat terbang dan stasiun yang ada di darat. Jaringan seluler dapat berbasis teknologi 4G ataupun 5G yang menawarkan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Jaringan seluler ini harus menyesuaikan modulasi dan juga enkripsi sinyal sesuai dengan kondisi posisi dan juga kebutuhan pesawatnya. Selanjutnya, metode komunikasi E2G. Metode komunikasi E2G ini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah ada very high frequency dengan rentang 118 sampai 137 MHz. Very high frequency ini adalah
hal yang paling umum digunakan untuk komunikasi suara antara pilot dan juga ATC. Yang kedua ada high frequency. Nah, frekuensi ini itu dari rentang 3 sampai 30 MHz yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, terutama pada pesawat terbang di atas lautan atau daerah terpencil. Yang ketiga ada analog voice communication, di mana analog voice communication itu adalah metode tradisional yang menggunakan sinyal analog untuk berkomunikasi suara antara pilot dan juga pengendali lalu lintas udara. Yang keempat ada broadband data communication. Nah, broadband data communication ini adalah teknologi modern yang berbasis broadband memungkinkan transfer data kecepatan tinggi untuk mendukung aplikasi internet di pesawat. Yang kelima ada digital data communication yang digunakan untuk mengirim data seperti laporan cuaca, informasi penerbangan, dan juga komunikasi operasional. Selanjutnya ada satellite communication atau SATCOM dengan frekuensi 3 sampai 30 MHz yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, terutama saat pesawat terbang di atas lautan atau daerah terpencil. Selanjutnya ada aircraft communication addressing and report system, yaitu sistem digital yang digunakan untuk mengirimkan pesan singkat antara pesawat dan juga darat. Dan yang terakhir ada controller pilot data link communication, atau sistem ini tuh sistem komunikasi data yang memungkinkan pertukaran teks antara pilot dan juga ATC. Kemudian fitur-fitur teknologi dari A2G ini, yang pertama sistem komunikasi yang komprehensif, di mana data, suara, dan juga video real time ini mampu dikirimkan dengan berbagai jenis data dan juga kecepatan tinggi serta latensi yang rendah, memungkinkan komunikasi yang lancar antara pesawat dan juga darat. Yang kedua ada quality of service atau QoS. Pada sistem E2G ini dapat memberikan prioritas pada jenis komunikasi tertentu, seperti komunikasi darurat atau data yang penting untuk navigasi. Selanjutnya ada multiple access yang terbagi menjadi 3, yaitu TDMA atau Time Division Multiple Access, di mana dia akan membagi waktu penggunaan saluran menjadi slot-slot waktu yang kecil. Yang kedua ada FDMA atau Frequency Division Multiple Access yang membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa kanal yang terpisah. Yang ketiga ada CDMA atau Code Division Multiple Access yang menggunakan kode unik untuk membedakan sinyal dari pengguna yang berbeda, dan juga banyak sinyal dapat menggunakan frekuensi yang sama tanpa saling mengganggu. Selanjutnya ada fitur adaptive modulation, di mana fitur ini optimasi kapasitas, di mana teknik modulasi dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan kondisi saluran seperti kekuatan sinyal dan juga noise-nya. Selanjutnya jangkauan E2G. Nah, jangkauan air to ground atau komunikasi antara udara dan tanah adalah jarak yang dapat dicapai oleh sinyal komunikasi dari perangkat udara ke perangkat yang ada di darat. Nah, jangkauan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti frekuensi sinyal, karena frekuensi yang lebih tinggi biasanya memiliki jangkauan yang lebih pendek tetapi lebih cepat. Kemudian dapat dipengaruhi oleh daya transmitter dan antena gain, path loss, dan juga obstruction atau benda-benda yang berada di jalur sinyal seperti bangunan, gunung, pepohonan, dan yang lainnya. Nah, dalam komunikasi E2G, jangkauan biasanya lebih panjang dibandingkan dengan komunikasi udara ke udara atau A2A, karena lebih mungkin ada jalur pandang terbuka atau line of sight, dan untuk aplikasi seperti drone ataupun pesawat komersial, jangkauan lebih panjang memungkinkan komunikasi yang lebih stabil dan juga berkelanjutan. Selanjutnya parameter link budget. Parameter link budgetnya itu yang pertama ada daya pancaran atau transmit power. Daya pancaran ini biasanya dinyatakan dalam dBm ataupun watt. Yang kedua ada gain antena pemancar, yaitu keuntungan antena pada sisi pemancar yang memperkuat sinyal dalam arah tertentu. Selanjutnya ada atmosphere loss atau kehilangan atmosfer. Kemudian ada gain antena penerima atau keuntungan antena pada sisi penerima. Selanjutnya ada free space path loss atau kehilangan daya yang terjadi karena penyebaran gelombang dalam ruang bebas. Nah, rumusnya itu adalah 20 log 10D ditambah 20 log 10F ditambah 20 log 10 4V
per C, di mana D itu adalah jarak antara pemancar dan penerima dalam satuan meter. Untuk F itu merupakan frekuensi sinyal dalam satuan hertz, dan juga C itu merupakan kecepatan cahaya di mana 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Selanjutnya ada polarization loss atau kehilangan polarisasi karena kehilangan daya yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara polarisasi antena pemancar dan juga penerima. Kemudian ada interferensi noise dan noise, dan ini termasuk thermal noise dan interferensi lain yang mempengaruhi penerimaan sinyal. Parameter link budget selanjutnya ada fading margin, kemudian ada effective isotropic radiate power dengan rumus PTX ditambah GTX, kemudian ada link margin, yaitu cadangan daya untuk memastikan sinyal tetap dapat diterima dengan kualitas yang baik. Kemudian ada modulation and gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari teknik modulasi dan koreksi kesalahan yang digunakan. Dan ada sensitivitas penerima, yaitu tingkat daya minimum yang diperlukan oleh penerima untuk mengkode sinyal dengan baik. Nah, parameter link budget yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung link budget ini dalam sistem komunikasi air to ground atau air to G itu adalah sebagai berikut, yaitu PRX sama dengan PTX ditambah GTX ditambah GRX dikurang LFS dikurang LM dikurang LA dan dikurang LP. Nah, di mana PRX itu daya terima, PTX itu daya pancar pemancar, terus GTX itu gain antena pemancar, GRX itu gain antena penerima, LFS itu free space path loss, LM itu margin fading, LA itu kehilangan atmosfer, dan LP itu adalah kehilangan polarisasi. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.